Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Kisah ini bukan sekadar cerita. Bayangkan seorang pemuda miskin yang dihina, dicaci, dan dilupakan. Namun suatu pagi, saat ia menyusuri hutan mencari rumput dengan perut kosong dan langkah gontai, ia menemukan seorang wanita terikat lemah di batang pohon besar. Tubuhnya gemetar, mata sayunya seakan menyimpan luka dunia. Tanpa tahu siapa dia, si pemuda menolong. Tapi siapa sangka, wanita itu bukan manusia biasa. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah, tapi bukan tanpa luka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tatapan misterius wanita itu? Siapakah dia? Dan kenapa kemunculannya membuat seluruh desa gempar? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Raka membuka matanya ketika langit masih gelap. Embun menempel di dinding bilik bambu gubuknya, dan perutnya terasa kosong sejak semalam. Tak ada nasi, tak ada lauk, hanya air putih yang mengisi lambungnya. Namun pagi ini, seperti biasa, ia mengangkat sabit tua dan karung goni yang sudah bolong. Hari itu ia harus mencari rumput lebih banyak, kalau tidak, ia tak akan bisa makan sampai malam. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang memotong hutan kecil di pinggir desa. Sandal jepitnya sudah tipis dan licin, membuat tanah basah seringkali membuatnya terpeleset. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat karena kurang makan, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Desa mengenal Raka sebagai pemuda aneh. Tak punya keluarga, tak banyak bicara, dan selalu berjalan sendirian. Sebagian kasihan, sebagian mencibir. Anak-anak menyebutnya manusia rumput, sementara para ibu menyuruh anak-anak mereka menjauh karena dianggap membawa sial. Raka tak membalas. Ia hanya tahu, dunia ini tak akan mendengarkan ratapan orang miskin. Siang mulai merayap. Sinar matahari menembus celah pepohonan, menimbulkan bayangan patah-patah di tanah hutan. Raka sudah berjalan cukup jauh, namun karungnya belum terisi setengah. Rumput mulai kering, tanah mulai berbatu. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang jarang ia ambil, masuk lebih dalam ke hutan. Tempat yang katanya angker, tempat yang penuh bisikan gaib. Tapi bagi Raka, lapar lebih menyeramkan daripada cerita hantu. Langkahnya semakin pelan. Hutan makin sunyi. Suara burung menghilang, digantikan desiran angin yang menyentuh daun. Pepohonan makin rapat, sinar matahari makin samar. Hingga sebuah suara membuatnya berhenti. Isakan. Suara tangis lirih. Perempuan. Raka menegakkan tubuh. Matanya menajam, napasnya tertahan. Suara itu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Pelan-pelan ia menyingkap semak-semak dengan sabit. Langkahnya terhenti saat melihat sosok di balik semak belukar. Seorang perempuan. Terikat di batang pohon besar. Rambutnya panjang terurai, bajunya lusuh, wajahnya penuh luka dan tanah. Tubuhnya gemetar, lemas, seolah tak punya tenaga untuk berteriak. Tali tambang kasar melilip pergelangan tangan dan kakinya. Mulutnya terbuka, tapi suaranya tertahan. Raka menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena terkejut. Perempuan itu bukan orang desa. Ia cantik, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Warna bola matanya seperti mengandung kilau keperakan yang tak wajar. Dengan cepat Raka memotong tali itu. Sabitnya tumpul, tapi ia memaksa. Butuh waktu,
butuh tenaga, tapi ia tidak menyerah. Begitu tali terakhir putus, tubuh perempuan itu ambruk ke pelukannya. Napasnya terengah, dingin, berat. Raka mendongak, memandang langit yang hampir senja. Ia tahu, ia tak mungkin meninggalkannya di sini. Meski tubuhnya sendiri lemas karena kelaparan, ia memanggul perempuan itu di punggung dan mulai melangkah kembali ke arah gubuknya. Perjalanan terasa 3 kali lebih berat. Tanah berlumpur, ranting tajam, dan tubuhnya sudah nyaris roboh. Tapi ia tak menyerah. Perempuan itu terlalu lemah untuk jalan sendiri. Entah siapa dia, tapi Raka tahu satu hal. Dia butuh pertolongan. Setibanya di gubuk, Raka membaringkannya di atas tikar usang. Ia menyeka kening perempuan itu dengan kain basah, memberinya seteguk air, lalu duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar dan mata yang tak lepas dari wajah perempuan itu. Malam turun. Hujan rintik-rintik membasahi atap bocor gubuknya. Api kecil di tungku hampir padam. Namun Raka tetap terjaga. Siapa dia? Kenapa bisa terikat di hutan? Dan kenapa sorot matanya tadi terasa seperti memanggil sesuatu dari dalam jiwanya? Tanpa sadar, Raka berbisik lirih. Siapa sebenarnya kamu? Pagi itu matahari perlahan menembus celah-celah atap gubuk yang reot. Embun masih menempel di dedaunan luar. Raka bangun lebih dulu, tubuhnya masih terasa berat karena lelah semalam, tapi ada rasa khawatir yang jauh lebih besar yang menggerakkannya. Ia segera mendekati tikar lusuh tempat perempuan itu ia baringkan. Perempuan itu belum bangun. Napasnya tenang, wajahnya pucat namun damai. Raka duduk di sampingnya, memperhatikan lekat-lekat. Ada luka kecil di pelipisnya, entah karena ranting hutan atau perlakuan orang yang mengikatnya kemarin. Raka mengambil kain bersih dan air, lalu menyeka luka itu perlahan. Ia melakukannya dengan canggung, takut menyakiti. Padahal ia tak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang membuat Raka merasa ingin melindunginya. Beberapa saat kemudian, perempuan itu mulai bergerak pelan. Tubuhnya menggeliat, matanya mengerja pelan. Raka langsung menjauh sedikit, duduk tegak dan berkata pelan. "Kau sudah sadar?" Perempuan itu menoleh perlahan. Sorot matanya masih sayu, namun tetap terlihat kilauan keperakan yang semalam membuat Raka terpaku. Ia mengangguk lemah, lalu membisikkan 2 kata yang membuat dada Raka sesak. "Terima kasih." "Namaku Raka," ucap Raka, mencoba bersikap tenang. "Aku yang menemukanmu di hutan, aku cuma menolong." Perempuan itu terdiam sejenak, lalu menatap Raka dengan pandangan yang sulit ditebak, antara curiga, syukur, dan kesedihan. "Namaku Laras," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, seolah tertahan oleh ribuan beban. "Laras." Raka mengulang nama itu dalam hati. Indah, sederhana, tapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Laras tak bicara banyak hari itu. Ia lebih banyak diam, duduk di ambang pintu gubuk, memandangi hutan yang masih diselimuti kabut. Raka tak memaksanya bicara. Ia hanya duduk di dekatnya, menjaga jarak namun tetap siap jika Laras butuh sesuatu. Namun sejak Laras ada di sana, keanehan mulai terasa lebih jelas. Tanaman di sekitar gubuk tumbuh subur dalam semalam. Rumput liar yang biasanya kering kini tampak hijau dan lebat. Bunga-bunga liar bermekaran di sudut-sudut halaman tanah yang sebelumnya hanya berisi tanah gersang. Bahkan seekor burung kecil hinggap di jendela gubuk dan berkicau tanpa takut, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Raka memperhatikan semuanya dengan hati yang penuh tanda tanya.
Ketika sore menjelang, dan angin berhembus lembut dari celah dinding bambu, Raka tak tahan untuk bertanya. "Kau melihat semua ini?" Laras menoleh. Senyumnya tipis, kadang alam ikut senang saat seseorang menolong tanpa pamrih. Jawaban itu membuat bulu kuduk Raka merinding. Tapi anehnya, ia tak merasa takut. Justru merasa hangat. Merasa dilindungi. Malamnya, Laras duduk di dekat tungku api, memegang kelopak bunga putih kecil yang tumbuh entah dari mana di depan gubuk. Ia menatap bunga itu sejenak, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang Raka tak mengerti. Raka hanya bisa duduk di sudut ruangan, memandangi wajah perempuan itu. Wajah yang tenang, tapi penuh misteri. Dalam hatinya, ia mulai menyadari Laras bukan perempuan biasa. Sesuatu dalam dirinya terasa bukan dari dunia ini. Esok paginya, Raka bangun dengan perasaan yang tak biasa. Tubuhnya terasa ringan, udara terasa segar, dan cahaya matahari seolah lebih hangat dari biasanya. Saat ia membuka pintu gubuk, ia melihat Laras sudah berdiri di halaman, memandangi hutan dengan tatapan kosong. "Kau sudah bangun pagi-pagi," ucap Raka sambil tersenyum. Laras menoleh dan mengangguk pelan. Lalu ia berjalan menghampiri Raka dengan langkah perlahan. Di tangannya ada seikat daun kecil berwarna biru keunguan. "Untuk luka di tanganmu," katanya singkat. Raka mengernyit. "Luka?" Laras mengangguk. Raka menunduk dan melihat luka kecil di tangan kanannya, bekas sabit semalam. Ia sendiri lupa bahwa ia terluka. Dan yang lebih mengejutkan, ia tidak pernah menunjukkan luka itu pada Laras. "Bagaimana kau tahu?" Laras hanya tersenyum. "Aku bisa merasakannya." Jawaban itu membuat dada Raka bergetar. Ia menatap Laras, mencoba mencari jawaban lebih jauh. Tapi Laras sudah membalikkan badan dan kembali duduk di dekat mata air kecil yang entah bagaimana kini mengalir deras dan jernih di belakang gubuk. Sore harinya, ketika langit mulai menguning dan suara jangkrik menggantikan kicau burung, Raka duduk di samping Laras. "Boleh aku bertanya sesuatu?" Laras menoleh. Tatapannya dalam, namun tidak menolak. "Boleh." "Malam itu, aku melihatmu berdiri di bawah cahaya bulan. Dan aku pikir aku melihat sesuatu. Seperti kerbau putih." Laras terdiam cukup lama. Angin berhembus pelan, membawa aroma rumput basah dan tanah hutan. Akhirnya ia berkata, "Tidak. Kau tidak mengigau. Kau memang melihatnya." Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku bukan manusia biasa, Raka. Aku berasal dari dunia yang tak semua orang tahu. Dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia, tapi masih menyatu dengan bumi." Raka diam. Mendengarkan. "Aku adalah Ratu Kerbau Putih. Aku penjaga tanah dan air. Aku bisa berubah menjadi manusia untuk sementara, tapi jiwaku tetap bagian dari penjaga alam." Dunia Raka seakan runtuh dan dibangun kembali dalam 1 detik. Ia ingin menyangkal, tapi semua yang terjadi beberapa hari ini terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. "Kau pasti menganggapku aneh atau berbahaya," ucap Laras lirih. Raka menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Tidak sama sekali. "Aku justru merasa bersyukur." Laras menatap Raka lama, lalu tersenyum, senyum yang hangat tapi juga penuh kesedihan. "Aku tak akan lama di sini, Raka. Aku harus kembali ke tempatku. Tapi sebelum itu, aku ingin melakukan sesuatu untukmu." Raka menunduk.
Air matanya jatuh. Aku tidak butuh apa-apa, Laras. Aku hanya ingin kau tetap selamat. Laras berdiri. Ia menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Dan di depan mata Raka, tubuh Laras mulai berubah. Raka berdiri mematung. Matanya menatap tubuh Laras yang mulai bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Kulitnya berubah perlahan, menjadi putih keperakan, lembut seperti kabut pagi. Rambut panjangnya melayang tertiup angin, seolah tak lagi tunduk pada hukum bumi. Pakaian lusuh yang semula menempel di tubuhnya memudar, digantikan kilau halus seperti sutra cahaya. Dalam sekejap, di hadapan Raka, Laras telah berubah sepenuhnya menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan. Seekor kerbau putih besar berdiri gagah di tengah halaman tanah, tanduknya menjulang berkilauan, matanya memancarkan kedamaian sekaligus kesedihan. Tubuhnya besar dan kuat, namun langkahnya anggun dan hati-hati. Seakan setiap gerakannya membawa pesan dari dunia yang lebih dalam, lebih kuno. Raka terjatuh duduk. Napasnya tercekat. Bukan karena takut, tapi karena tak sanggup menerima kenyataan bahwa makhluk sebaik Laras bukanlah manusia seperti dirinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya tak tertahan. Tubuhnya bergetar, dadanya sesak. Laras, ini benar-benar kamu. Bisiknya pelan. Kerbau putih itu melangkah pelan ke arahnya. Lalu dengan lembut, ia menundukkan kepala di depan Raka. Dari mulutnya, terdengar suara lirih, namun Raka bisa mengerti setiap kata. Terima kasih karena telah menyelamatkanku, bukan karena siapa aku, tapi karena hatimu memang baik sejak awal. Raka menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi tanah. Ia menunduk dalam-dalam, merasa begitu kecil, begitu tak layak atas apa yang telah ia terima. Tapi suara Laras menenangkan dadanya, mengobati luka-luka batin yang selama ini ia pendam sendiri. Malam itu terasa sangat panjang. Raka duduk di tanah hingga tubuh Laras kembali bersinar dan perlahan berubah menjadi manusia. Laras berdiri di hadapannya dalam wujudnya semula. Rambutnya terurai, wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan beban yang belum selesai. Raka mencoba berdiri. Lututnya gemetar, tapi ia memaksakan diri. Laras mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Aku tidak ingin kau tahu seperti ini, katanya pelan. Tapi aku juga tidak ingin berbohong padamu. Raka menoleh perlahan, menatap wajah Laras dengan ragu dan takut kehilangan. Kenapa? Kenapa kau memperlihatkan semua ini padaku malam ini? Laras menunduk. Karena aku percaya padamu, dan karena waktuku tidak banyak lagi. Jawaban itu menghantam jantung Raka seperti palu. Waktu, bisiknya. Maksudmu, kau akan pergi? Laras mengangguk pelan. Dunia kita berbeda, Raka. Aku datang ke sini bukan untuk tinggal. Aku melarikan diri dari sesuatu yang jahat. Sesuatu yang ingin menghancurkan tatanan antara penjaga alam dan manusia. Raka menggigit bibir. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku hanya ingin menyelamatkanmu waktu itu. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Laras menatapnya. Itulah kenapa aku mempercayaimu. Saat semua orang lain akan kabur atau mencoba memanfaatkanku, kau justru menolong tanpa pamrih. Itu tidak biasa. Raka menunduk dalam-dalam. Aku ini siapa? Laras, aku cuma pemuda miskin. Dihina warga desa. Tinggal di gubuk yang nyaris roboh. Bahkan untuk makan saja aku sering tak punya apa-apa. Laras menggeleng. Tapi kau punya hati, Raka.
dan itu lebih berharga dari semua kekayaan di dunia. Malam terus beranjak. Bintang-bintang menggantung di langit, namun Raka merasa langit akan jatuh kapan saja. Pikirannya penuh tanya dan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya Raka bertanya, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Apa kau benar-benar harus pergi? Laras diam cukup lama. Ia memandang langit, lalu berkata, 3 hari lagi, aku harus kembali ke alamku. Di sana, para penjaga lain menunggu. Kami harus bersatu melawan kegelapan yang mulai meracuni hutan-hutan tua. Raka mencoba mengangguk, seolah bisa menerima, tapi hatinya remuk. Ia sudah kehilangan orang tua. Ia sudah terbiasa hidup sendiri. Namun sejak Laras datang, hidupnya terasa utuh kembali. Kehilangan ini bukan kehilangan biasa. Ini seperti kehilangan cahaya dalam hidupnya. Laras menggenggam tangan Raka. Aku ingin kau tetap hidup dengan tenang setelah aku pergi. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Raka menatapnya dalam-dalam, mencoba meresapi setiap kata. Kau bisa memilih, Raka. Jika kau mau, aku bisa membawamu ke alamku. Tempat di mana waktu berjalan lambat, penderitaan tak ada, dan kau bisa hidup dengan damai bersamaku. Raka terperanjat. Jantungnya berdetak begitu cepat. Tawaran itu terdengar seperti surga. Hidup damai bersama satu-satunya makhluk yang menghargainya, yang melihat dirinya lebih dari sekadar si miskin dari desa. Tapi ia teringat anak-anak desa yang mulai datang ke rumahnya. Orang-orang yang mulai belajar merawat binatang. Petani yang mengambil air dari mata air dengan penuh rasa hormat. Dan Laras yang membawanya ke titik ini. Jika aku pergi, siapa yang akan menjaga tempat ini? Gumamnya. Laras tak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan mata penuh pengertian. Raka menggigit bibirnya, aku memang miskin, dan selama ini aku merasa tak punya siapa-siapa. Tapi setelah semua ini terjadi, aku sadar bahwa keberadaanku berarti untuk orang lain. Ia menatap Laras dengan wajah yang tenang, tapi air matanya tetap jatuh. Kalau aku ikut kamu, itu egois, kan? Laras menunduk, sedikit. Mereka terdiam cukup lama. Angin malam berhembus pelan, menyentuh daun-daun yang mulai gugur seperti pertanda waktu terus berjalan. Akhirnya Raka berkata lirih, aku ingin kamu tetap hidup. Aku ingin kamu bahagia di tempatmu. Tapi aku juga ingin tetap menjaga apa yang sudah kamu ajarkan padaku. Laras tersenyum, namun senyumnya kali ini penuh air mata. Lalu perlahan ia membuka tangannya ke arah mata air. Dari telapak tangannya, muncul cahaya kecil seperti bintang. Cahaya itu melayang ke arah mata air, lalu masuk ke dalamnya, membuat air itu bersinar hangat dan jernih. Aku tinggalkan satu bagian dari diriku di sini, Raka. Air ini akan melindungi tempat ini dari kegelapan. Tapi hanya bisa diakses oleh mereka yang berhati tulus, sepertimu. Raka menggenggam tangan Laras erat. Aku janji, aku akan menjaga semuanya. Laras mengangguk. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu perpisahan itu nyata. Dan luka yang akan ditinggalkannya tidak kecil. 3 hari kemudian, cahaya kembali muncul dari dalam hutan. Hari ketiga sejak Laras mengungkap jati dirinya terasa ganjil sejak pagi. Langit mendung meski belum ada angin besar. Burung-burung di sekitar rumah Raka mendadak sunyi, dan semak-semak tampak bergetar seolah menahan sesuatu. Raka berdiri di depan gubuk, memandangi mata air yang kini memantulkan cahaya lembut. Laras duduk tak jauh darinya,
mengenakan kain putih bersih yang ia temukan entah dari mana. Saat jam bergulir ke siang, suara yang tak biasa terdengar dari arah barat, dari dalam hutan yang lebat. Bukan suara hewan, bukan suara daun yang jatuh, tapi derap kaki manusia. Banyak. Cepat. Tergesa. Raka mengerutkan dahi. Mereka datang, ucap Laras lirih. Siapa? Tanya Raka. Laras menatap jauh ke balik pepohonan. Orang-orang desa. Dan benar saja. Tak lama kemudian, dari celah semak-semak, muncul puluhan warga laki-laki desa. Mereka datang membawa obor, cangkul, dan beberapa bahkan membawa senjata tajam. Di barisan depan, berdiri sang dukun desa, matanya tajam penuh dendam, diikuti oleh kepala dusun yang terlihat ragu tapi tak punya pilihan lain. Raka, teriak salah satu lelaki. Keluar. Kami ingin tahu kebenarannya. Raka berdiri di depan rumah. Laras bangkit dan berdiri di sisinya. Wajah mereka tenang, tapi dada Raka berdebar keras. Apa ini rumahmu atau sarang siluman? Teriak dukun desa, suaranya tajam dan bergema. Raka menjawab pelan, tapi jelas, ini rumahku. Tempat aku tinggal. Tempat aku menolong sesama. Kau telah menyembunyikan makhluk dari dunia lain, bentak dukun itu. Kau telah membawa bahaya ke desa. Beberapa warga mulai berteriak. Suasana memanas. Mereka mendekat, mengangkat cangkul dan obor. Raka menahan napas, tapi Laras melangkah ke depan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kalau kalian ingin tahu siapa aku, baiklah." Dan dalam satu kedipan mata, tubuh Laras mulai bersinar lagi. Di depan semua warga, ia berubah. Bukan lagi Laras manusia biasa. Kali ini, perubahan itu jauh lebih terang. Lebih nyata. Warga desa terperangah. Laras kini menjelma menjadi seekor kerbau putih raksasa yang berdiri anggun dengan tanduk berkilau dan mata bercahaya. Tubuhnya besar, suaranya bergema dalam diam. Dia siluman. Teriak salah satu warga. Namun sebelum siapapun bisa bertindak, langit mendadak gelap. Awan menggulung, angin kencang berembus dari arah hutan. Pohon-pohon bergoyang keras. Tanah bergetar. Dan dari dalam kegelapan hutan muncul barisan. Puluhan bukan, ratusan kerbau putih berjalan keluar satu persatu dari balik pepohonan. Mereka tidak menyerang. Tidak mengamuk. Hanya berdiri dalam barisan rapi, matanya menatap tajam ke arah warga yang datang membawa kebencian. Suasana berubah menjadi sunyi yang menyayat. Hanya terdengar deru napas warga yang mulai gemetar. Tiba-tiba, kerbau putih yang adalah Laras bersuara. Dan entah bagaimana, semua orang bisa memahami isi ucapannya. Kalian datang membawa kebencian, tapi tak pernah melihat kebaikan yang telah diberikan. Air ini telah menyembuhkan anak-anak kalian. Tangan ini telah mengangkat tubuh yang lumpuh. Rumah ini telah menjadi tempat aman bagi kalian yang tak mampu. Tapi kalian membalas dengan ketakutan, dengan amarah. Beberapa warga mulai menangis. Beberapa jatuh berlutut. Sang dukun mendadak terbatuk hebat dan tubuhnya ambruk di tanah, lemah seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam dirinya. Kerbau-kerbau putih itu tidak bergerak. Mereka tetap diam, namun aura mereka begitu kuat dan suci. Hanya dengan kehadiran mereka, hawa panas dalam hati warga mencair. Setelah beberapa saat, Laras kembali ke wujud manusianya. Ia berdiri di hadapan warga yang tersungkur. Sorot matanya teduh, namun menggetarkan. Pergilah,
Selamat hari ini bukan karena ketakutan kalian, tapi karena aku dan Raka tidak ingin menyakiti siapapun. Perlahan, warga desa bangkit. Tak ada satupun yang berani menatap Laras maupun Raka. Mereka berjalan mundur, pulang dengan wajah penuh malu dan diam. Suara langkah mereka terdengar bagai penyesalan yang mengendap. Raka berdiri di tempat. Tak satu pun kata ia ucapkan. Hatinya terlalu penuh untuk dibicarakan. Malam pun turun perlahan. Langit kembali cerah, bintang bertaburan. Tapi dunia dalam dada Raka tidak setenang langit. Ia duduk di depan rumah, memandangi api kecil di tungku, dan Laras duduk di sampingnya. Aku tidak minta mereka datang minta maaf, bisik Raka, tapi aku harap mereka belajar. Laras menoleh, mereka akan mengingat hari ini selamanya. Raka menarik napas panjang, menoleh ke arah Laras, dan apa kamu akan pergi setelah semua ini? Laras diam. Cukup lama. Belum sekarang. Masih ada yang harus aku lakukan di sini. Raka tak menjawab. Hanya menatap nyala api yang perlahan redup. Malam itu mereka duduk tanpa kata-kata. Hanya saling tahu, waktu mereka bersama, sudah tidak banyak lagi. Pagi menyapa dengan angin yang lebih dingin dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, namun tidak setenang hari-hari sebelumnya. Raka berdiri di dekat mata air, menatap aliran jernih yang kini terasa berbeda. Air itu berkilau lembut, menyiratkan kehadiran sesuatu yang lebih dari sekadar alam. Laras duduk tak jauh dari situ, punggungnya bersandar pada batang pohon besar yang kini disebut warga sebagai pohon ratu. Sejak kejadian malam itu, tak satu pun warga berani lagi datang ke tempat Raka. Bahkan suara bisik-bisik di desa telah lenyap seperti ditelan bumi. Sang dukun tidak pernah muncul lagi, dan kabar yang beredar mengatakan ia jatuh sakit dan sering mengigau di malam hari. Namun sepi ini tidak berarti damai bagi Raka. Ia tahu, waktu Laras di dunia manusia tak akan lama. Setiap kali ia menatap mata perempuan itu, ia melihat bayangan kepergian. Laras tampak semakin sering duduk termenung, menatap hutan dengan pandangan kosong. Siang itu, saat kabut mulai naik dan cahaya matahari menembus pohon-pohon tua, Raka memberanikan diri menghampiri Laras. "Kau gelisah hari ini," katanya pelan. Laras tersenyum samar. "Waktu hampir habis." "Berapa lama lagi?" Suara Raka bergetar, meski ia mencoba menyembunyikannya. 2 hari. Jawaban itu menggema dalam hati Raka. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya seperti tersumbat oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Laras menatap wajah Raka. "Aku tahu ini sulit. Tapi tubuh manusia ini hanya wadah sementara, Raka. Jika aku terlalu lama di sini, keseimbangan bisa rusak. Bukan hanya untukku, tapi untukmu juga. Dan untuk semua makhluk yang hidup di tanah ini." Raka mengangguk pelan. Ia sudah menduga akhir ini akan datang. Tapi mendengarnya langsung dari Laras tetap terasa seperti pisau yang menembus lambung. "Lalu, setelah kau pergi, apa yang tersisa darimu di sini?" Laras tidak menjawab segera. Ia hanya menunduk, mengambil air dari mata air dengan tangannya lalu membasuh wajahnya. "Aku akan meninggalkan sesuatu yang bisa melindungi tempat ini. Tapi, hanya bisa digunakan oleh mereka yang berhati tulus seperti kamu." Raka terdiam. Malamnya, mereka duduk berdua di bawah pohon ratu. Laras memandang langit. Raka memandangi Laras. "Jika aku bisa memilih, aku ingin kau tetap di sini," ujar Raka.
Laras menoleh. Kau bisa memilih, Raka. Jika kau ingin ikut denganku, aku bisa membawamu ke alamku. Kau akan hidup dalam damai. Tak ada kelaparan, tak ada kebencian. Waktu berjalan lambat, dan luka-lukamu akan sembuh. Raka memejamkan mata. Tawaran itu terdengar seperti impian. Setelah semua yang ia alami, penghinaan, kesepian, kelaparan, ditinggal orang tua, maka hidup damai bersama Laras terdengar seperti surga yang tak bisa ditolak. Tapi bayangan wajah anak-anak desa yang dulu datang untuk bermain. Petani yang menimba air. Burung yang hinggap tanpa takut. Semua itu muncul dalam benaknya. Dan Raka tahu, kalau ia pergi, siapa yang akan menjaga semuanya? Aku tidak bisa, bisiknya lirih. Aku ingin kau bahagia di duniamu. Tapi aku harus tinggal. Laras menatap Raka. Matanya berkaca-kaca. Tapi senyumnya tenang. Aku tahu kau akan memilih itu. Raka menatapnya. Aku memang miskin. Tapi sekarang aku tahu, keberadaanku berarti untuk orang lain. Laras mengangguk. Itulah kenapa kamu dipilih. Malam itu, Laras bangkit dan berdiri di depan mata air. Ia mengangkat tangannya, lalu dari dalam telapak tangannya muncul cahaya kecil, seperti bintang. Cahaya itu melayang perlahan, masuk ke dalam aliran air, dan membuat air itu bersinar hangat. Sebagian dariku kini tinggal di sini. Jika kegelapan datang, air ini akan melindungi. Tapi hanya bisa digunakan oleh yang berhati bersih. Raka mendekat. Ia menggenggam tangan Laras. Aku akan jaga semuanya. Aku janji. Laras tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya penuh air mata. Esok harinya, kabut menyelimuti seluruh halaman rumah. Raka bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan dari singkong rebus. Laras duduk di sampingnya, makan perlahan. Tak banyak kata, hanya keheningan yang saling mereka pahami. Dan saat senja mendekat, Laras berdiri. Besok, aku pergi. Raka tidak menjawab. Ia hanya menggenggam jemari Laras, lama, erat, seolah waktu bisa dihentikan hanya dengan sentuhan itu. Aku ingin kau ingat, bahwa aku datang bukan karena nasib. Aku datang, karena Allah menggerakkan hatimu yang tulus. Raka menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Dan malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di depan mata air. Laras duduk di sampingnya. Tak ada percakapan. Hanya kebisuan yang penuh makna. Suara malam menggema dalam irama perpisahan. Dan dalam hatinya, Raka tahu besok pagi, ia akan kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah menerangi hidupnya. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya keemasan merayap masuk ke celah-celah dinding rumah kayu sederhana milik Raka. Namun pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat. Suara hutan yang biasanya menyambut dengan ceria kini terdengar pelan dan sepi. Seekor burung gagak bertengger di ujung pohon ratu, memandang lurus ke arah rumah seperti mengetahui sesuatu yang tak dimengerti manusia. Raka berdiri di tepi mata air. Tangan kirinya memegang kain putih kecil, kain yang dahulu dikenakan Laras saat pertama kali ia temukan di hutan. Ia genggam kuat-kuat, seolah mencoba menahan waktu agar tak berjalan lebih cepat. Laras muncul dari dalam rumah. Ia mengenakan pakaian putih bersih, lebih anggun dari biasanya. Rambutnya terurai rapi, wajahnya bersinar lembut. Tak ada luka, tak ada lelah. Tapi di sorot matanya,
tersimpan sejuta perpisahan yang tidak ia ucapkan. Mereka tidak berbicara. Raka hanya menatap. Laras hanya tersenyum. Mereka berjalan berdua, menyusuri jalan kecil menuju tepi hutan, tempat di mana kabut turun lebih tebal dan cahaya matahari tertahan oleh lebatnya pepohonan. Sesampainya di sana, langit mendadak berubah. Bukan gelap, bukan terang, tapi seolah seluruh alam menahan napas. Dedaunan berhenti bergoyang. Burung-burung diam. Suara angin menghilang. Dan dari dalam hutan, cahaya muncul. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya yang mengalir dari celah-celah pepohonan, seolah memanggil sesuatu yang sudah terlalu lama tertahan. Laras berhenti di tengah lingkaran cahaya itu. Raka berdiri satu langkah di belakang. "Disinilah aku harus pergi," ucap Laras, suaranya lembut tapi dalam. Raka mengangguk. Bibirnya gemetar. "Aku tahu." Laras berbalik. Ia memeluk Raka erat, lebih erat dari sebelumnya. Tubuh mereka gemetar bersama. Air mata Laras jatuh membasahi bahu Raka. Lalu ia berbisik di telinganya. "Terima kasih, Raka, karena telah membuatku percaya bahwa manusia masih punya hati." Dan dalam satu kedipan, tubuh Laras bersinar. Bukan menyakitkan, tapi menenangkan. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi kerbau putih. Lebih besar, lebih agung, lebih bercahaya dari saat pertama kali ia menampakkan diri. Tanduknya memancar seperti cahaya bulan. Matanya menyimpan kesedihan dan kekuatan dalam satu waktu. Kerbau putih itu menunduk kepada Raka. Sekali. Lalu melangkah perlahan ke dalam kabut hutan. Dan menghilang. Raka berdiri di tempatnya. Matanya kosong. Tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Namun sesaat kemudian, dari balik semak, seekor anak kerbau putih muncul. Tubuhnya kecil, tanduknya belum tumbuh sempurna, matanya masih polos namun memiliki kilau yang sama seperti Laras. Ia berjalan pelan ke arah Raka, lalu menundukkan kepala di hadapannya. Raka berlutut. Ia membelai kepala anak kerbau itu. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini ia tersenyum. "Kalau kau benar-benar anak Laras, jagalah tempat ini bersamaku." Dan sejak saat itu, hidup Raka berubah lagi. Hari-hari berlalu. Desa mulai mendengar kabar tentang anak kerbau putih yang tinggal bersama Raka. Tapi tak seorang pun berani datang sembarangan. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang muncul dengan sendirinya. Raka membangun tempat kecil di depan mata air. Bukan rumah. Bukan tempat suci. Hanya sebuah ruang tenang dari kayu dan daun rumbia, dengan batu pipih di depannya, bertuliskan. Untuk yang datang dengan hati tulus, tempat ini akan menyambut. Tapi yang datang dengan tamak, akan hilang bersama bayang-bayangnya sendiri. Anak-anak dari desa mulai datang kembali. Mereka membawa bunga liar, menggambar di tanah, memberi makan anak kerbau yang mereka sebut si ratu kecil. Raka menjadi guru bagi mereka. Bukan guru membaca atau menulis, tapi guru tentang bumi, tentang air, tentang ketulusan. Suatu siang, seorang ibu dari desa sebelah datang bersama anak gadisnya yang buta. Mereka mendengar kabar tentang mata air yang menyembuhkan. "Kami tak punya apa-apa selain harapan," ucap si ibu, suaranya berat oleh rasa malu. Raka mengangguk. Ia menimba air dari mata air dan memberikannya dengan dua tangan. Anak gadis itu meminum air itu perlahan. Beberapa hari kemudian mereka kembali. Anak gadis itu berlari-lari di halaman,
matanya terbuka, dan bisa melihat dunia untuk pertama kalinya. Warga mulai percaya, bukan karena cerita, tapi karena bukti. Tapi kebaikan selalu memancing keserakahan. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari kota datang. Rapi, wangi, dengan mobil mengilap dan sepatu mengkilat. Ia membawa proposal. Ingin membangun tempat wisata, hotel, jalan besar, dan air mata itu akan dikemas dalam botol, dijual ke seluruh dunia. Kau akan jadi kaya, katanya sambil tersenyum licik. Raka menatapnya lama. Lalu menjawab tegas, tidak. Pengusaha itu mengernyit. Kenapa? Air ini bisa membuatmu dikenal. Kau bisa punya semua yang kau mau. Raka menggeleng. Air ini bukan milikku. Ini milik alam. Dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang tulus. Jika dipaksa, air ini akan mengering. Pengusaha itu tertawa kecil. Kau terlalu naif. Namun Raka tak membalas. Ia hanya menatap mata air, dan berbisik dalam hati, Laras bantu aku menjaga ini. Malamnya, Raka bermimpi. Laras muncul dalam wujud kerbau putih. Berdiri di padang rumput luas, matanya bersinar lembut. Ujian akan datang lagi, Raka. Tapi selama kau berdiri dengan ketulusan, aku akan bersamamu. Raka terbangun dengan hati yang kuat. Dan esoknya, langit mulai gelap kembali. 2 minggu setelah kedatangan pengusaha kota itu, desa kembali gempar. Suara deru mesin terdengar dari kejauhan, mengguncang tanah yang sebelumnya sunyi. Di pagi yang masih basah oleh embun, iring-iringan truk dan alat berat merangsek masuk ke hutan pinggiran, menuju arah rumah Raka. Pengusaha itu kembali, tapi kali ini tak sendirian. Ia membawa surat izin dari kota, beberapa aparat berseragam, serta pekerja-pekerja upahan dengan wajah tak peduli. Mulai hari ini, tempat ini milik negara, teriak salah satu petugas, membacakan surat pernyataan yang sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel. Raka berdiri di depan mata air, ditemani si ratu kecil, anak kerbau putih yang selalu setia di sisinya. Ia tak bicara banyak. Hanya menatap rombongan itu dengan mata tenang, namun dadanya terasa panas. Bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang membuncah. Ia tahu, ujian yang dijanjikan Laras telah tiba. Warga mulai berdatangan. Sebagian hanya menonton dari kejauhan. Sebagian bingung harus memihak siapa. Namun beberapa yang dulu pernah merasakan bantuan dari air mata Laras, kini berdiri di belakang Raka. Seorang ibu tua menggandeng anaknya yang dulu sembuh dari kebutaan. Tempat ini bukan untuk dijual, ucapnya pelan tapi pasti. Air ini menyelamatkan anakku. Seorang petani tua maju, menggenggam cangkul. Kalau mereka paksa menggali, biar saya yang pasang badan. Tapi aparat tetap maju. Alat berat mulai dinyalakan. Suara mesin menggema. Tanah mulai bergetar. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai muncul. Langit yang semula cerah mendadak menggulung awan kelabu. Angin besar datang dari arah hutan. Pohon-pohon tua bergoyang keras, dedaunan berjatuhan, dan suara gemuruh muncul dari dalam bumi. Si ratu kecil mendongak. Matanya bersinar. Ia mengeluarkan suara rendah, dalam, seperti panggilan dari alam purba. Dan dari balik hutan muncul pasukan. Puluhan kerbau putih dewasa keluar dari semak-semak. Mereka berjalan tenang, membentuk lingkaran mengelilingi mata air. Mata mereka bercahaya, langkah mereka perlahan, namun penuh wibawa.
Tidak ada yang mengaum. Tidak ada yang menyerang. Tapi seluruh pekerja mulai gemetar. Beberapa menjatuhkan peralatan. Yang lain bersembunyi di balik truk. Alat-alat berat mendadak mati total. Mesin yang berdengung kini membisu. Layar monitor gelap. Ponsel petugas tak berfungsi. Seperti ada sesuatu yang memutuskan seluruh arus teknologi. Pengusaha itu berteriak, "Lakukan sesuatu. Gali tanah itu sekarang juga." Namun tidak ada satu pun yang bergerak. Raka melangkah ke depan, berdiri tepat di antara kerbau-kerbau putih dan para aparat. Siapapun yang datang dengan tamak, tidak akan mendapatkan apa-apa dari tempat ini. Air ini bukan untuk dijual. Alam tidak bisa dibeli. Dan saat kata-kata itu diucapkan, tanah di bawah alat berat retak. Bukan longsor. Bukan hancur. Tapi seperti menolak. Roda-roda masuk ke dalam lumpur yang mendadak muncul dan menelan mesin perlahan. Mata air itu memancarkan semburan kecil, membentuk lengkungan cahaya yang menyilaukan. Udara terasa bersih luar biasa. Seluruh orang yang hadir hanya bisa menatap, tak berani melangkah maju. Pengusaha itu mundur 1 langkah. 2 langkah. Lalu berlari ke dalam mobil, wajahnya pucat. Ia pergi tanpa sempat berkata apapun. Beberapa hari kemudian, kepala desa datang sendiri. Ia datang tanpa rombongan. Hanya membawa selembar surat pernyataan. Ia berlutut di depan Raka dan menyerahkan surat itu dengan kedua tangan. Tanah ini, air ini, akan menjadi kawasan lindung desa. Tidak akan ada pembangunan, tidak akan ada eksploitasi. Kami minta maaf. Raka menerima surat itu tanpa dendam. Ia tidak mengucap sepatah pun kata sindiran. Ia hanya menunduk, lalu menyimpan surat itu di dalam rumah, di bawah batu pipih tempat ia dulu menanam akar bunga laras. Sejak hari itu, warga membentuk kelompok penjaga hutan. Mereka bergantian menjaga kebersihan, menanam kembali pohon-pohon, dan mengajarkan anak-anak tentang arti menjaga alam. Tak ada upacara. Tak ada tugu besar. Hanya satu batu sederhana di depan mata air, bertuliskan. Tempat ini hanya bisa dilindungi oleh hati yang bersih. Raka hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah memperluas rumahnya, meski banyak yang menawarkan bantuan. Ia tetap bangun pagi, memberi makan si ratu kecil yang kini mulai bertanduk. Anak-anak desa sering datang dan mendengarkan Raka bercerita. Bukan tentang siluman. Bukan tentang kekuatan gaib. Tapi tentang kebaikan, tentang keberanian menolak dunia yang serakah. Suatu malam, Raka duduk di bawah pohon ratu. Di tangannya ada kain putih usang yang dulu dikenakan laras. Angin berhembus lembut, menyentuh pipinya dengan dingin yang membawa kenangan. Si ratu kecil mendekat, duduk di sampingnya. Raka tersenyum, lalu berkata, "Kalau kau benar-benar anak laras, jaga tempat ini ya. Aku tak selamanya kuat." Kerbau itu menatap Raka lama, lalu menundukkan kepala. Seolah mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud. Esok paginya, tubuh Raka terasa berat. Bukan karena sakit, tapi karena lelah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Wajahnya yang masih muda terlihat tua oleh beban yang ia tanggung. Namun ia tetap tersenyum. Tetap menyiram tanaman. Tetap menimba air. Dan saat anak-anak datang, ia duduk bersama mereka, bercerita dengan suara yang pelan tapi penuh cahaya. Dan malam pun kembali turun. Kali ini, membawa pesan terakhir yang akan mengubah segalanya.
Malam turun perlahan seperti selimut yang membungkus bumi. Langit tidak sepekat biasanya, tapi angin malam terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Raka duduk sendirian di depan mata air, mengenakan kain putih bersih yang biasa ia gunakan hanya saat menerima tamu dari desa. Malam itu tak ada tamu, tak ada siapapun. Hanya dia, si ratu kecil, dan suara hutan yang semakin pelan, seakan ikut menahan napas. Anak-anak sudah pulang sejak sore. Mereka sempat bertanya, "Pak Raka kenapa diam terus?" Raka hanya tersenyum, lalu mengusap kepala mereka dan berbisik, "Tak apa. Besok kita cerita lagi ya." Tapi malam ini, Raka tahu, tak ada lagi besok seperti kemarin. Ia duduk bersila di depan mata air. Sorot air itu lebih terang dari biasanya. Seolah tahu waktu telah tiba. Si ratu kecil berjalan pelan ke arahnya, lalu duduk di sampingnya, menempelkan tubuh hangatnya pada tubuh Raka yang mulai melemah. "Laras," bisik Raka pelan, menatap pantulan bintang di permukaan air. "Apa kau masih bisa melihatku dari sana?" Ia menggenggam kain putih di tangannya. Kain itu sudah kusam, namun wangi tanah dan bunga liar masih menempel di seratnya. Ia menghela napas panjang, menatap ke langit, lalu menutup matanya sejenak. Tubuhnya mulai dingin. Lelah yang tak tertanggungkan menekan seluruh sendinya. Tiba-tiba, cahaya keperakan muncul dari mata air. Bukan menyilaukan. Bukan menyakitkan. Justru menenangkan, seperti pelukan hangat dari seseorang yang lama dirindukan. Raka bangkit perlahan. Tubuhnya goyah. Tapi ia tetap berdiri, meski napasnya berat. Ia melangkah ke tepi mata air, lalu mencelupkan kedua tangannya. Air itu hangat. Lebih hangat dari yang pernah ia rasakan. "Ya Allah," bisiknya, "aku sudah lakukan tugasku, sekarang aku serahkan semuanya kembali padamu." Angin berembus dari arah hutan. Dedaunan bergoyang seiring dengan embusan itu. Lalu, tubuh Raka mulai bersinar. Cahaya lembut menyelimuti dirinya, bukan seperti api, bukan seperti listrik. Hanya cahaya yang berasal dari dalam hatinya sendiri. Warga desa yang sedang terlelap mendadak terbangun. Entah kenapa, mereka merasa harus ke rumah Raka. Satu persatu datang. Anak-anak, ibu-ibu, para petani tua. Mereka melihat dari kejauhan. Beberapa hendak maju, tapi anak-anak yang berdiri di depan menahan mereka. "Jangan, biarkan saja." Seorang bocah berbisik, "Itu bukan hal buruk." Dan benar saja. Tubuh Raka tidak terbakar. Tidak hancur. Hanya perlahan berubah menjadi cahaya, lalu masuk ke dalam mata air. Air itu mendadak memancar tinggi ke langit, lalu membentuk kelopak bunga putih besar di permukaan air. Seluruh warga terdiam. Tak satu pun berbicara. Mata air itu kini menyala. Si ratu kecil mendekat, lalu duduk di depan bunga putih itu. Matanya penuh cahaya. Ia menunduk pelan, lalu mengeluarkan suara lembut, seolah menyambut kepergian yang agung. Warga perlahan maju. Beberapa menangis. Yang lain berlutut. Dan di hari itu, mereka tahu. Raka tidak pergi. Ia telah menyatu dengan tanah, dengan air, dengan seluruh kehidupan yang selama ini ia lindungi. Bulan berikutnya, anak-anak desa meminta kepada warga untuk membangun sebuah tempat kecil dari kayu di dekat mata air. Mereka menyebutnya tempat peristirahatan Raka. Di depannya, mereka tanam satu pohon yang diberi nama pohon ratu. Pohon itu tumbuh cepat. Daunnya lebar dan teduh. Akarnya menyebar,
melilit tanah seperti tangan yang memeluk bumi. Setiap hari, anak-anak datang ke sana. Mereka duduk di bawah pohon, memberi makan si ratu kecil, menimba air, membersihkan daun-daun kering. Mereka belajar tentang tanah, tentang air, tentang bagaimana menanam dengan hati, tentang bagaimana hidup bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Warga desa mulai berubah. Mereka tak lagi menebang pohon sembarangan. Mereka menanam kembali hutan yang rusak. Mereka menyembuhkan luka alam perlahan dengan tangan mereka sendiri. Dan setiap tahun, pada tanggal yang sama saat Raka berpulang, seluruh desa berkumpul di mata air itu. Mereka membawa bunga putih, meletakkannya di pinggir batu, lalu duduk diam. Tak ada ceramah. Tak ada doa keras. Hanya diam. Karena di dalam diam itu, mereka mendengar suara Raka. Suara yang dulu lembut, yang kini menyatu dengan angin. Dan kelopak bunga putih yang tumbuh di mata air tak pernah layu. Tahun demi tahun berlalu. Namun rumah kayu kecil di pinggiran hutan itu tidak pernah kosong. Si ratu kecil, anak kerbau putih peninggalan Laras, kini telah tumbuh besar. Tanduknya menjulang anggun, matanya bercahaya teduh seperti ibunya dulu. Setiap pagi, ia berdiri di tepi mata air, seolah menjaga pintu antara dunia manusia dan dunia penjaga. Warga desa tidak lagi datang hanya untuk mengambil air. Mereka datang untuk belajar, untuk menjaga, untuk menanam. Tempat itu kini dijaga bersama, tanpa papan nama, tanpa pagar, tanpa uang masuk. Tapi siapapun yang datang dengan hati kotor, tidak akan berani melangkah lebih dekat. Bukan karena ada yang melarang, tapi karena hatinya sendiri akan gemetar sebelum kaki menyentuh tanahnya. Anak-anak desa tumbuh menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Namun satu hal tidak berubah. Setiap malam bulan purnama, mereka masih duduk di bawah pohon ratu, menceritakan kisah lama tentang pemuda miskin bernama Raka yang menolong seorang wanita asing di hutan, tanpa tahu bahwa wanita itu adalah Ratu Kerbau Putih, penjaga tanah dan air. Kisah itu hidup dari mulut ke mulut. Dari orang tua ke anak. Dari anak ke cucu. Bukan sekadar cerita pengantar tidur. Tapi sebagai pengingat bahwa keajaiban tidak selalu datang dari kekuatan, melainkan dari ketulusan yang tak terlihat oleh mata. Dan di tengah semua itu, mata air tetap mengalir. Bening, lembut, dan penuh kehidupan. Hingga suatu pagi, dua orang asing datang ke desa. Satu perempuan muda, seorang peneliti alam. Satunya lagi, laki-laki tua yang diam-diam memandang hutan dengan mata berkaca-kaca. Apa benar ada mata air penyembuh di sini? Tanya si peneliti sambil menulis di buku kecilnya. Seorang warga tua mengangguk. Benar, tapi hanya bisa digunakan oleh yang hatinya bersih. Apa bisa kami melihatnya? Warga itu tidak menjawab. Hanya tersenyum dan berjalan memimpin mereka masuk ke jalur setapak yang hanya dikenal oleh mereka yang benar-benar berniat baik. Saat tiba di tempat itu, laki-laki tua itu gemetar. Matanya memandang batu kecil yang terpahat tulisan tua. Di sini pernah tinggal orang miskin bernama Raka. Yang menjaga bukan dengan senjata, tapi dengan ketulusan. Yang pergi bukan dengan kemewahan, tapi dengan cinta. Si peneliti terpaku. Lalu duduk. Dan tak sadar, air matanya jatuh ke tanah. Laki-laki tua itu berlutut di depan batu. Dari sakunya, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah sabit tua, berkarat, gagangnya retak, namun masih utuh.
Aku dulu anak kecil yang dulu kau tolong, Raka. Ia meletakkan sabit itu di samping batu. Dan saat itu juga, angin bertiup pelan. Si ratu kecil mendekat, menundukkan kepalanya di depan laki-laki itu. Lalu dari dalam mata air, muncul percikan lembut, seperti sapaan dari dunia lain. Seluruh desa tahu, Raka tidak pernah pergi. Ia ada di setiap embun pagi. Di setiap rumput yang tumbuh subur. Di setiap tangannya memberi, bukan meminta. Dan ketika seseorang bertanya, benarkah ada keajaiban di tempat ini? Anak-anak akan menjawab, ya, tapi bukan karena airnya. Karena yang pernah tinggal di sini, memiliki hati yang bersih, meski dunia menginjaknya habis-habisan.